Banjir kembali merendam permukiman warga di Jakarta, bahkan tanpa kiriman air dari wilayah hulu. Fenomena ini pemirsa menjadi ujian serius bagi tata kelola pengendalian banjir di Jakarta. Lalu langkah apa yang diambil oleh Pemprov Jakarta agar banjir tak lagi menjadi rutinitas tahunan? Selengkapnya dalam Garis Batas. Hujan deras di awal tahun kembali membuat sejumlah permukiman warga di Jakarta terendam banjir. Menariknya, banjir terjadi tanpa air kiriman dari wilayah hulu. Di wilayah padat penduduk seperti di Kembangan, Cempaka Putih hingga Jatinegara, hujan dalam durasi tak lama pun cukup untuk membuat air meninggi dan bertahan berjam-jam. Fenomena ini menimbulkan tanya, apakah sistem pengendalian banjir Jakarta benar-benar siap menghadapi hujan ekstrim seperti yang terjadi beberapa hari terakhir? Pemirsa, memang akhir-akhir ini wilayah Jabodetabek senantiasa diguyur oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal ini juga membuat sejumlah titik di wilayah padat penduduk kota Jakarta mengalami terendam banjir akibat luapan berbagai sungai dan juga buruknya sistem drainase. Ada yang terendam di ketinggian 30 cm hingga 160 cm. Pertanyaannya, sampai kapan warga yang tinggal di permukiman padat penduduk harus hidup dalam kecemasan setiap kali hujan melanda kota Jakarta? Pemirsa, inilah Garis Batas. Di banyak kampung-kampung di Jakarta, saluran air lingkungan tidak terhubung dengan sistem drainase kota. Halaman rumah dibeton, ruang terbuka semakin menyempit sementara kapasitas gorong-gorong tak pernah diperbarui. Sejumlah warga mengeluhkan banjir yang melanda Jakarta selama 3 hari. Rumah-rumah mereka terendam hingga berbagai titik vital pun lumpuh. Warga berharap pemerintah segera menemukan solusi jitu untuk mengantisipasi hingga mengatasi banjir di Jakarta. Intensitas hujan juga nggak pernah berhenti ya, hujan turun terus, terjadi banjir. Kalau udah banjir seperti ini biasanya akan berlangsung berapa lama? Biasanya nggak lama sih ini, tapi lumayan manteng airnya. Ini sih Ciliwung dinormalisasi aja gitu, biar nggak kena banjir lagi deh warga sini gitu. Kalau got udah mampet udah penuh, bukan mampet sih nggak, itu tiap minggu udah kerja bakti udah air. Memang gotnya kecil, kalau udah penuh begini dari kali mana itu, dari kali Cengkareng itu udah penuh, pasti air kan larinya ke kampung-kampung. Sering banjir dari anak pertama sampai anak ke-6. Biasanya ketinggiannya berapa? Ketinggian sampai ke Sudada. Sampai sini nih. Iya. Iya, habis terhambat. Mau ke kerja aja harus jalan kaki, Pak. Ya. Daripada itu juga jalanan ini kan jalan utama terputus nih Mas, banjir. Kalau dari Mas sendiri harapannya mungkin Mas? Ya harapannya semoga ya cepet diatasi, kan yang di bawah tol itu alirannya kecil ya. Jadi makanya dia air itu meluap, Pak. Pengamat tata kota menilai, persoalan banjir Jakarta tak hanya dilihat dari sungai besar. Tanpa pembenahan drainase lingkungan, normalisasi pun tak akan optimal. Harus ditingkatkan kapasitas pengendali banjir itu 3 kali atau 4 kali. Kali Ciliwung harus dinormalkan. Pintu air Manggarai dari 2 jadi 3. Sodetan dibuat. Semuanya harus ditambahkan. Jadi kemampuan sungai-sungai itu harus dinormalkan. Memang prinsipnya kita nggak punya cara lain kecuali membuang air secepatnya ke laut. Kalau nggak kita tenggelam.
Dinas Sumber Daya Air mengakui ada batas kemampuan sistem pengendalian banjir di Jakarta. Secara topografi, sebagian wilayah di Jakarta lebih rendah dari permukaan sungai sehingga saat hujan ekstrim air tidak bisa mengalir secara alami. Kalau ini saluran makro, pasti ada saluran-saluran penghubung yang masuk ke saluran makro. Saluran-saluran penghubung ini juga memiliki keterbatasan kapasitas tampungannya. Kapasitas tampungan untuk saluran penghubung itu hanya 100 mm. Jadi notabene kalau hujannya lebih dari 150 mm, apalagi yang terjadi kemarin tanggal 12 dan 18, pasti akan terjadi luapan. Hampir semuanya mengalami penurunan muka tanah. Nggak cuma wilayah di utara aja, di Jakarta Barat ini kalau teman-teman perhatikan permukaannya nggak cuma di permukaan air laut, bahkan perumahan-perumahan bahkan saluran-saluran kita itu sudah di bawah permukaan leveling dari sungai. Itu yang menyebabkan kebutuhannya wilayah Jakarta perlu dilakukan pemompaan polder-polder dan subpolder yang dilaksanakan oleh teman-teman Dinas Sumber Daya Air. Pemerintah Provinsi Jakarta menyebut akan melakukan normalisasi 3 sungai untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta. Terdapat 3 sungai yang bakal dinormalisasi, yakni Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Normalisasi 3 sungai ini masuk kebijakan jangka menengah yang diambil Gubernur DKI Jakarta untuk pengendalian banjir. Jakarta akan melakukan normalisasi untuk 3 sungai utama. Yang pertama adalah Ciliwung, yang kedua Krukut, yang ketiga adalah Cakung Lama. Dan saya sudah minta untuk segera ini diputuskan. Kalau yang Ciliwung sudah segera dimulai dengan pemerintah pusat, dengan PU, untuk membuat tanggul dan sebagainya. Sedangkan untuk Krukut dan Cakung Lama kita mulai tahun ini. Nah, kalau itu bisa dilakukan saudara-saudara sekalian, maka menengahnya kita sudah melakukan antisipasi. Walaupun tetap yang namanya Jakarta itu kalau curah hujannya di atas 200 pasti harus ada penanganan banjir. Normalisasi sungai menjadi langkah penting. Namun tanpa evaluasi menyeluruh drainase kampung, tanpa penambahan ruang resapan dan perbaikan gorong-gorong lingkungan, hujan deras akan terus menjadi bencana rutin bagi warga Jakarta. Karena banjir hari ini bukan lagi soal air kiriman, melainkan soal kota yang kehilangan ruang bernafas.